Selamat sore teman-teman Stay Together 87. Selamat Sore, bergabung sore. kembali ya Sore, di sore. Zoom Learning Stay Together 87 yang rutin kita selenggarakan setiap Sabtu sore. Sebelumnya selamat menyambut tahun baru Imlek untuk teman-teman yang merayakan ya. Oke, kita lanjut. Jadi sore hari ini tema Zoom Learning kita adalah belajar menjadi MC. Nah, kita di sini sudah kedatangan pakarnya. Tuh, bagaimana nanti kita menjadi MC ya. Selamat datang Mbak Lucy Laksita. Nah, beliau adalah alumna TC tahun 1985, jurusan bahasa, dan beliau juga sebagai ketua IKASTESA periode 2020 sampai 2025. Nah, biar kita cepet gitu ya belajar gitu kan, nggak usah berlama-lama, kita serahkan sepenuhnya waktunya kepada Mbak Lucy Laksita. Kami persilakan Mbak, monggo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sisila ya. Mbak Sisila atas waktu yang diberikan kepada saya. Teman-teman, untung loh Mbak Sisil itu nggak bilang waktu dan tempat kami persilahkan. Untung loh. Nah, itu yang sering terjadi ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Duduk wae wong sing dipersilahkan waktunya. Itu nanti kita akan bahas yang membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banget karena saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi tentang MC. Kemarin Mama Lucy juga bilang ke Jen Rini, engko materi apa wae ora apa-apa, moderator, narasumber atau apa silahkan, public speaking secara keseluruhan silahkan gitu ya. Jadi seneng kok kalau berbagi, apalagi MC, moderator. Jadi stok MC dan moderator untuk acara-acara IKASTESA gampang, derek dodok 87 kan gitu. Ya, oke, kita mulai saja ya teman-teman ya, Mama Lucy tak share. Jadi kita akan bersama-sama belajar Master of Ceremony memandu tanpa ragu, gitu ya. Jadi nggak boleh ragu, apalagi seorang MC kalau kita sudah diberi tugas, ya wis harus bisa melaksanakan tugas dengan baik, gitu ya. Oke, perkenalan dulu deh. Nama Lucy Laksita, lahir 23 Februari 1967. Sarjana Sastra Jawa, Fakultas Sastra UGM. Ya, lulus tahun 92. Kemudian sehari-hari sebagai Managing Director dari Lucy Laksita Partner Income, sebuah lembaga khusus, lembaga training untuk komunikasi, public speaking, MC, kemudian pengembangan diri, pengembangan sumber daya manusia, seperti exam practice dan sebagainya. Panggilan kesayangannya adalah Mama Lucy. Ya, silahkan kalau teman-teman mau memanggil Mama Lucy juga boleh ya. Masih jomblo tapi anaknya banyak banget ya. Semua memanggil Mama Lucy ya. Oke. Profesinya profesional MC, kemudian trainer ya, trainer, kemudian public speaker, kadang-kadang jadi moderator, siaran TV, siaran radio, kemudian juga dari narasumber. Kualifikasi 31 tahun sebagai profesional MC, 27 tahun sebagai trainer, dan 32 tahun sebagai public speaker. Itu ya yang bisa Mama Lucy sampaikan. Baik, sebelum kita masuk pada apa itu MC, kita harus belajar dulu mengenai public speaking karena seorang MC harus menguasai public speaking. Ya, seorang MC harus menguasai public speaking. Karena MC adalah salah satu bentuk public speaking. Nah, public speaking itu apa? Public speaking adalah seni berbicara di depan umum. MC juga seperti itu, pasti berbicara di depan umum. Ya. Nah, kalau public speaking ini di depan umum atau audiens itu minimal 2 orang sudah disebut dengan audiens. Tapi teman-teman, kalau MC nggak mungkin lah kita nge-MC di depan. Hanya 2 atau 3 orang. Ya, sekarang kan karena memang kondisinya seperti ini, kita mungkin akan MC dengan online. Jadi public speaking adalah seni berbicara di depan umum atau di depan audiens. Ya.
Seninya apa saja teman-teman? Seni penguasaan halayak. Kita harus bisa menguasai halayak, apalagi kalau nge-MC. Kita harus kuasai halayak. Bahkan kita memulai acara, itu kita sudah menguasai audiens. Suara kita itu sudah memulai untuk menguasai audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua orang sudah ngelihat. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Stella DJ 1 Yogyakarta, misalnya kita gitu, itu sudah orang sudah melihat ke kita. Jadi lewat suara kita, kita sudah menguasai audiens. Apalagi pada saat kita memulai. Jadi nggak ada sikap-sikap yang membuat orang tidak memperhatikan kita. Bukan kita yang dikuasai audiens, tapi kita yang menguasai audiens. Dikuasai audiens itu gimana? Ya nggak didengerin. Kita memberi salam aja, misalnya seperti itu. Kemudian seni bahasa tubuh, ya teman-teman. Ketika kita berbicara itu, ketika kita membawakan acara itu, tubuh kita juga berbicara loh. Jangan salah, ya kan? Kita junta-juntit, misalnya kita salah menyebut kemudian kita melet menaikkan ini, itu juga sudah bahasa tubuh gitu kan, ya. Yang pakai jilbab, pas belum bertugas jadi MC, pas siap-siap tuh jilbabnya nggak ngapa-ngapain loh. Begitu jadi MC, ayo yuk mulai yuk. Iya, di depan masih begini-begini, benak-benak ke jilbab, nggak boleh, ya. Jilbabnya sudah bagus. Yang pakai kacamata digerak-gerakin. Padahal sebenarnya kacamatanya nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan bahasa tubuh. Ya hati-hati dengan bahasa tubuh kita. Kemudian seni penyertaan humor. Nah, sebagai seorang MC salah satunya harus memang punya daya humor yang tinggi. Tetapi hati-hati teman-teman ketika kita maaf ya ada Pak Pau lewat ya. Ya, ketika kita berbicara ya, ketika kita berbicara ya kita harus menyampaikan humor yang enak, yang tidak membuat tersinggung siapapun, membuat nyaman siapapun, ya. Jadi hati-hati tidak boleh mengolok-olok jabatan, tidak boleh mengolok-olok pangkat, nama orang, profesi, kemudian fisik, tidak boleh. Ya. Jadi kita harus menyampaikan humor yang enak. Setelah itu seni penyampaian pikiran. Nah, seorang MC itu berperan, sangat berperan pada sebuah acara. Dia yang akan mengantarkan acara. Runtutannya seperti apa itu yang disampaikan oleh seorang MC. Selanjutnya mohon berkenan, Suster Kepala Sekolah SMA Stella DJ 1 Yogyakarta untuk menyampaikan sambutan, kemudian setelah itu menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya gedung baru. Oh, susternya sambutan, setelah itu menandatangani prasasti, setelah itu peninjauan gedung. Itu harus disampaikan oleh seorang MC secara runtut, sehingga pelaku acara itu bisa memahami. Ya, kemudian penciptaan situasi. Ya, kita ciptakan situasi yang sesuai dengan acara itu. Kalau acara itu formal ya, kita sikap kita, pilihan kata kita ya harus kita ciptakan formal. Kalau acara itu non formal, acara tidak resmi ya bagaimana kita bisa mengolah ya acara itu sedemikian rupa. Kemudian seni percakapan. Ketika kita berbicara dengan audiens, dengan pelaku acara itu kita sedang bercakap-cakap. Pada saat kita memimpin acara itu kita sedang bercakap-cakap. Kontak mata diperhatikan. Kalau kita acaranya offline, ya kita lihat ke semuanya. Kita bercakap-cakap dengan audiens. Nah, kalau kita nge-MC-nya online, kita berbicara dengan kamera. Kita harus melihat ke kamera. Kontak mata harus ke kamera. Karena kamera itu mewakili audiens. Nah, kebanyakan kadang-kadang ketika berbicara secara online, melihatnya malah pada monitor. Tidak, jangan ya. Kita lihat ke kamera. Karena kamera itu yang mewakili audiens. Kemudian seni memengaruhi. Nah, seni memengaruhi. Ini penting, teman-teman. Karena kita sedang memengaruhi, kalau nge-MC itu sedang memengaruhi supaya orang mengikuti tiap mata acara. Memengaruhi seseorang
pelaku acara supaya melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus memengaruhi. Nah, tadi dihindarkan ya teman-teman ya, dihindari dan sebagainya. Karena itu membuat kita tidak menguasai audiens atau memengaruhi. Oke. Nah, public speaking itu dimengerti dan harus menarik. Sama seperti ketika kita nge-MC, apa yang kita sampaikan itu harus dimengerti, teman-teman. Artikulasi harus jelas. Maka ketika kita sedang membawakan acara, kita harus ya pertama kali menguasai ini acaranya apa, peresmian gedung, ini acaranya apa, seminar, ini acara apa, resepsi pernikahan, cara membawakannya pasti berbeda. Kita pahami betul. Kemudian siapa saja yang terlibat, urutan acaranya apa saja. Itu harus kita perhatikan. Kemudian harus runtut ya, tadi yang Mama Lucy sampaikan tadi. Urutannya apa sih? Jangan sampai lo seorang MC itu nggak runtut menyampaikannya, bikin bingung. Ya, bikin bingung pelaku acara. Ya, kemudian harus jelas. A, I, U, E-nya jelas. A, I, U, E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diseret-seret. Ya. Ya, harus jelas. Membuka mulutnya juga harus jelas. Sehingga yang terdengar oleh audiens juga jelas. Yang terdengar oleh pelaku acara juga jelas. Ya. Kemudian berbicara dengan tempo yang tepat. Cepat atau lambatnya kita berbicara harus diatur dengan baik. Kalau kita berbicara, menyampaikan sebuah hal yang menjadi fokus, kita harus pelankan tempo bicara kita. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat datang dalam acara peresmian gedung baru SMA Stella Duci 1 Yogyakarta. Pada hari ini, Sabtu 13 Februari 2021. Kapan jadi fokus, kapan ini harus kita atur. Kemudian, volume yang tepat. Ya. Kita harus mengatur volume kita. Maka ketika kita memegang mikrofon, ya megangnya yang mencoba mikrofon, ya tes, cek. Bukan dipukul. Bukan ditiup. Karena yang akan berbicara adalah mulut kita. Kemudian jadi MC jangan meletakkan mikrofon itu di sini. Ya, teman-teman ya. Jangan ya, teman-teman ya. Jangan meletakkan mikrofon itu di sini. Enggak. Atau pegang mikrofon ya di kepalanya ini. Membrannya ini jangan. Tidak, tapi kita pegang di sini. Supaya apa? Volumenya. Kemudian apa? Mikrofon ini fungsinya adalah memperbesar volume suara. Jadi harus ikut kemanapun mulut kita pergi. Tidak boleh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Tidak boleh. Ini nanti pelan, keras, pelan. Jadi harus begini. Selamat pagi, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi harus ikut kemanapun pergi supaya volumenya tetap pas. Tidak terlalu keras karena terlalu dekat atau jauh, ya menjadi tidak jelas. Kemudian supaya menarik, ya kita berbicara dengan antusias. Siapa yang sering jadi MC di kantor? Angkat tangan. Siapa yang sering jadi MC di kantor? Di kantor aja kan hanya padamu negeri. Alah, mbok sudah padamu negeri itu nggak dibayar. Alah, di arah antusias. Ya enggak. Justru teman-teman yang sering menjadi MC di kantor, jadikan ajang latihan untuk menjadi MC profesional. Gitu kan? Jangan, orang dibayar wes, rasa antusias tidak. Ya, kita tetap harus antusias. Antusias itu menunjukkan ketertarikan terhadap apa yang kita sampaikan, bukan berteriak-teriak. Ekspresinya harus tepat. Ya, kalau senang ya senang. Selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Di hari yang menyenangkan ini, yo senyum. Kalau hari yang menyenangkan ya. Ya. Sama halnya ketika kita menyampaikan hal yang kurang
menyenangkan atau duka, ya jangan kemudian cengengesan, ya kan? Misalnya. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Ya enggak gitu kalau menyampaikan hal itu, ya kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Tetap senyum, tapi kadar senyumnya tidak sebanyak kalau kita menyampaikan kebahagiaan. Kemudian, nah ini, berbicara dengan kontrol emosi yang tepat. Emosi bukan hanya kemarahan loh teman-teman. Emosi itu bangga, itu juga emosi. Senang, itu juga emosi. Mama Lucy pernah merasakan hal ini. Suatu saat diminta untuk menjadi MC acara kepresidenan. Waktu itu Pak SBY. Nah, meresmikan Bandara Adi Sumarmo. Wah, seneng banget dong nge-MC acara presiden gitu ya. Tidak semua orang punya kesempatan gitu kan. Wah, seneng loh itu, bangga loh itu, bangga. Sempat tuh waktu pertama itu ya suaranya agak sedikit apa, tarik nafasnya tuh kelihatan banget. Gitu lihat di rekamannya tuh seperti itu ya, karena terlalu bangga ya, kontrol emosinya. Tapi lama-lama setelah acara itu berjalan 10 menit semuanya lancar lancar itu langsung itunya hilang, rileks, sudah semakin rileks gitu. Apalagi kalau acara seperti itu waktu itu nge-MC di sini pas pampres gitu ya, di sini ada bagi apa, untuk protokoler. Bayangkan itu nge-MC seperti itu gitu kan. Jadi ya, kemudian apa? Nggak boleh loh sampai salah, karena kalau Mama Lucy yang salah, salah sebut aja, nanti semua itu akan terkena dampaknya gitu ya. Asik sih, gua bangga sih, tapi ya harus bisa mengatur dengan baik itu apa pengalaman yang perlu Mama Lucy ceritakan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semua tahu bahwa kita harus kontrol emosi. Kadang-kadang nih lagi nge-MC gitu ya, lagi nge-MC dibisikin di sini, padahal udah on stage. Nggak dibisikin. Itu bikin bete banget loh seorang MC lagi ngomong dibisikin panitia atau dibisikin IO-nya atau WO-nya itu paling sebel banget gitu ya. Ya kita harus, aduh, biasanya Mama Lucy cuma dengan bahasa tubuh aja, cuma Mama lirik gitu ya. Memang terkenal MC galak, tapi MC galak karena untuk kebaikan gitu ya. Setelah itu paling Mama Lucy kalau ngomong nanti jangan pas saya ngomong ya gitu. Karena itu akan berpengaruh pada emosi kita. Kita lagi on stage, lagi mau menginformasikan, mengantar acara, dibisikin. Udah dari segi tampilan nggak bagus gitu kan. Nah, tapi kalau memang harus ada hal yang harus disampaikan, pakai catatan. Jadi teman-teman yang sering jadi panitia atau mungkin ada yang bekerja di IO atau WO, pakai catatan, jangan dibisikin. Karena itu akan mengganggu, ya. Ya, jadi kontrol emosi yang baik ya teman-teman ya. Emosi bukan hanya marah. Bangga, senang itu juga emosi. Kontrol. Karena apa? Berkaitan dengan produksi suara. Jeduk, 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 jeduk. Ya. Belum lagi kalau yang karakter suaranya tipis. Dah, kalau grogi hilang suaranya. Bisa hilang suaranya kalau jeduk, jeduk, seperti itu. Ya. Kemudian berbicaralah dengan topik menarik. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengolah setiap acara yang kita bawakan dengan sebaik-baiknya. Acara sesederhana apapun, ya, harus kita olah dengan baik supaya menjadi topik yang menarik. Berikutnya, percaya diri dan rileks. Rileks aja. Orang kita yang dipilih sebagai MC, percaya diri. Ya, tapi jangan terlalu percaya diri, menjadi tidak tahu diri nanti. Ya. Berikutnya, berbicara dengan suara yang enak. Nggak usah dibuat-buat ya teman-teman ya suaranya ya, tapi harus dibuat, harus suara perut. Tapi nggak usah ke Inggris. Angkringan ya angkringan aja, angkringan. Yogyakarta nggak usah begitu.
nggak usah ke Inggris. Gunung Kidul, bukan Gunung Kidul. Ya, ya itu. Nggak usah ke Inggris. Nah, kadang-kadang itu ada yang suka menahan suara pada leher. Itu salah banget. Hadirin, bukan hadirin. Gubernur, nggak ada. Gubernur. Hadirin. Ya, bukan hadirin. Ya, bukan gubernur. Ya, hadirin, gubernur. Ya, suaranya enak. Memang dibuat, tapi nggak dibuat-buat. Ya, kemudian berbicara dengan etis, estetis, dan cerdas. Ya, itu bahwa ketika kita membawakan acara, apa yang kita sampaikan harus dimengerti oleh audiens, oleh pelaku acara. Pelaku acara itu misalnya pemberi sambutan, penerima penghargaan, ya, atau yang lainnya itu pelaku acara. Ya, kalau pengisi acara itu yang mengisi penyanyi, penari dan sebagainya. Dan juga tamu, ya, itu. Tamu itu juga harus bisa memahami. Jadi apa yang kita sampaikan dimengerti oleh pelaku acara, pengisi acara dan audiens, ya, supaya semua bisa tahu dengan bagus. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya ketika kita membawakan acara. Tadi public speaking, ya sekarang kita ya harus tahu betul ya. Nanti ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi pembawa acara. Kita masuk dulu pada master of ceremony atau ya pembawa acara. Ya, memang sih pembawa acara yang membawakan acara. Tapi di balik itu seorang MC adalah pengolah, penyaji, penyampai dan pengantar acara. Pengolah. Kita itu kalau jadi MC diberi materi, bahan, acara. Ini loh susunan acaranya. Kita loh yang bertugas mengolah sehingga bisa menjadi sajian yang bagus, menyajikan. Kita harus menyajikan acara itu dengan baik, berhubungan dengan tampilan acara. Jangan sampai melompati acara, mata acara, jangan sampai salah memanggil dan sebagainya. Sehingga tampilannya kacau balau. Kemudian menyampaikan. Ini berhubungan dengan tadi artikulasi dan sebagainya, penyebutan. Ya, jangan sampai salah dan pengantar pilihan kata. Teman-teman jangan jadi MC hanya MC itulah tadi dan berikut ini mengantarnya. Itulah tadi sambutan ketua panitia. Berikut ini sambutan wakil alumna. Itulah tadi sambutan wakil alumna. Berikut ini sambutan. Jadi MC itulah tadi dan berikut ini. Tidak ya. Itulah tadi sambutan ketua panitia dan kini saatnya kita ikuti sambutan wakil alumna. Terima kasih dan kini saatnya atau berikutnya. Jangan itulah tadi dan berikut ini. Itulah tadi berikut ini. Jangan. Ya kita bagaimana kita bisa mengantar dengan baik. Gitu. Ya mengantar doa. Kalau Mama Lucy biasanya kalau mengantar doa gitu tuh senangnya tidak langsung marilah kita berdoa. Tidak. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, sebagai rasa syukur marilah kita bersama-sama mengungkapkan melalui doa misalnya seperti itu. Atau Bapak Ibu sekalian sudah banyak hal yang membuat kita bersyukur dan kita akan bersama-sama menyampaikannya melalui doa. Jadi seperti itu, jangan Bapak Ibu acara selanjutnya doa. Apalagi kalau acara-acara yang non formal ini lebih banyak harus banyak pilihan kata yang kita rangkai. Kalau melalui sih menyampaikannya banyak bunga-bunganya. Ya kan? Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengantar dengan baik. Karena itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian ada 3 aspek dalam pembawa acara tadi yang harus disampaikan. Aspek verbal, aspek vokal, aspek visual. Ini perlu kita perhatikan. Aspek verbal, kayak perbendaraan kata. Itu tadi. Ya, ketika kita nge-MC, ya memang kalau kita menyebut audiens misalnya, ya paling Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kan? Bapak Ibu hadirin tamu undangan, yang kami hormati, yang terhormat kan gitu. Nah ini kapan sih dipakai seperti itu? Misalnya urutannya diganti itu kapan? Oh tadi sudah Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Oh sekarang diawali tamu undangan Bapak Ibu dan hadirin. Supaya apa tidak bosan.
ya. Itu tadi saatnya kita mengantar tuh bisa kini saatnya, tiba saatnya, acara selanjutnya, ya. Banyak sekali ya. Kita harus mempunyai perbendaharaan kata yang baik. Kemudian aspek vokal. Nah, aspek vokal ini adalah kemampuan olah vokal yang baik. Tadi nggak usah ke Inggris. Ya, T ya T. Stella Duce, nggak usah begitu. Ya, nggak usah Stella Duce. Ojo ke Inggris wes, ya. Olah suaranya. Nah, kemudian aspek visual, tadi bahasa tubuh. Kita harus perhatikan dengan baik bahasa tubuh kita. Kalau salah jok melet, ya akan terlihat. Kemudian gerakan tubuh kita, ya kalau kita mengucapkan salam, kepala itu juga berbicara dalam tanda petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Misalnya seperti itu. Sehat semuanya, ya sehat itu semua naik, alis naik dan sebagainya. Ya misalnya, kalau saya bilang Ika Stesa, misalnya gitu. Kalau saya bilang Stesa Kece, dijawab ya, Ibu Nani, Tayani, misalnya seperti itu ya. Ya kalau begini ya semua naik, misalnya seperti itu bahasa tubuh kita. Kemudian gerakan tubuh kita. Ya kalau kita menyilakan, misalnya besok sudah acara offline seperti itu atau acara yang sudah bertatap muka langsung, ya kita lihat bahasa tubuh kita. Disilakan kita mengantar orang yang sambutan seperti itu. Ya, kemudian kontak mata sekali lagi. Kalau kita offline acaranya, oke, kontak mata ke seluruh audiens. Ya. Kalau kita memanggil satu persatu orang, lihat ke orangnya. Maka sebelum kita nge-MC, kita harus tahu siapa duduk di mana supaya tidak salah. Oh, suster duduk di sana, para guru duduk di sini, oh pejabat yang lain di sana. Sehingga ketika kita melihat, menyapa, ya kontak matanya. Nah, kalau online, sekali lagi ya teman-teman ya, lihatnya ke kamera. Lihatnya ke kamera, bukan ke monitor atau ke tidak, ya, tidak, ya, kan ke sana. Kalau lihat cue card nggak apa-apa lihat. Baik, acara selanjutnya adalah tapi tetap melihatnya ke kamera, ya. Karena kalau online sekali lagi banyak sekali yang justru berbicara dengan monitor atau dengan yang lainnya, ya. Oke, kemudian tampilan diri kita jelas kalau menjadi MC ya pasti kita akan menunjukkan tampilan diri kita, ya. Kita harus tahu baju harus sesuai dengan dress code yang ditentukan. Karena MC itu harus menyatu dengan MC harus menyatu dengan acara itu. Maka dress code-nya apa? Kita harus sesuai dengan dress code. Ya. Jangan sampai kemudian kita ya harus sesuai dengan ini konsep acaranya juga, jenis acaranya juga. Suatu saat pernah pas saat itu Mama Lucy nggak bisa nge-MC, kemudian minta tolong teman, kemudian menjadi MC acara pesta pernikahan, tapi pestanya itu tidak di gedung, tidak, tapi di sebuah restoran rumah makan. Ya, dia datang dengan ini yang bilang yang klien ya, datang dengan pakaian yang menjuntai-juntai. Padahal sebenarnya acaranya tuh pesta koktail gitu ya, pesta santai gitu. Justru MC-nya ini malah dikira pengantin perempuannya karena dandanya yang melebihi pengantin perempuannya gitu. Nah ini perlu kita perhatikan. Maka jadi MC harus tanya besok acaranya apa, bajunya seperti apa supaya kita bisa menyatu dengan acara tersebut. Ya. Nah ini teman-teman, ini yang penting banget kita perhatikan. MC harus membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Karena yang biasa itu tidak betul. Tadi yang kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Ketua IKAS Desa, Mbak Lucy Laksita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Duduk aja Mbak Lucy yang dipersilahkan tempatnya.
Teman-teman biasa nggak mendengar itu, melihat itu? Biasa banget pasti. Tapi itu salah. Yang disilakan orangnya. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Ketua Ikatan Alumna SMA Stella Dj 1 Yogyakarta, Mbak Lucy Laksita, disilakan. Jadi yang disilakan orangnya ya teman-teman ya, bukan waktu dan tempatnya. Ya. Terus pernah nggak dengar atau mungkin ada yang pernah melakukan menginjak acara selanjutnya, acara kok diinjak-injak. Tuh, Mbak Sisila sampai ketawanya sampai sudah pernah Mbak? Ya, ya, menginjak acara selanjutnya. Duh, acaranya kok diinjak-injak gitu. Ya, dimarahin sama Pak Bowo loh. Kalau menginjak acara selanjutnya. Ya, ya, memasuki kini saatnya gitu kan. Berikutnya bukan menginjak. Nggak ada acara nggak diinjak. Tapi itu biasa banget. Ya. Kemudian tadi yang Mama Lucy sampaikan. Masih banyak, masih ada MC yang seperti ini. Biasa. Tapi tidak betul ya teman-teman ya. Besok teman-teman kalau MC, mikrofon seperti ini. Tidak menempel pada dagu. Ya, tidak menempel pada dagu. Biasa. Kemudian teman-teman, yang terhormat itu hanya satu ya teman-teman ya. Kalau kita menyapa saat pembukaan, yang terhormat itu hanya satu. Ya. Yang lainnya yang kami hormati. Yang terhormat itu yang paling tinggi. Di situ siapa sih yang paling tinggi? Itu yang kita. Ya. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang kami hormati Wali Kota Yogyakarta. Jadi bukan yang terhormat Gubernur, yang terhormat Wali Kota, yang terhormat tapi masih ada yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat tidak. Yang terhormat hanya satu, yang paling tinggi. Apalagi kalau ada kaitannya dengan susunan struktural itu, kita harus tahu betul. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Sama-sama bupati, kalau bupati yang satu mewakili gubernur misalnya, ya yang satu itu yang disebut nomor satu. Yang lainnya setelah itu. Jadi kita harus tahu. Ya, yang terhormat hanya satu. Yang kami hormati. Yang kami hormati. Ya. Kemudian kalau jabatan tidak perlu pakai bapak atau ibu. Jabatan tidak perlu. Ya. Yang pakai bapak atau ibu itu namanya. Ya. Bukan bapak gubernur. Bukan. Gubernur bapak siapa? Bapak ketua. Bukan. Ya. Jadi kalau jabatan tidak pakai bapak atau ibu. Yang pakai bapak atau ibu itu orangnya. Ya, orangnya. Sejauh tidak ada titel ya di depan, gelar, pakai bapak ibu. Jadi kalau sudah ada gelar, entah kebangsawanan, entah gelar akademis yang di depan, nggak perlu pakai bapak atau ibu. Yang punya jenis kelamin itu orangnya, bukan gelarnya. Ya, jadi kita harus perhatikan itu masih ada gitu ya. Bapak ketua, bapak bupati, tidak boleh. Bupati siapa, bapak siapa. Kalau memang langsung diikuti nama. Jadi bapak ibu itu langsung diikuti nama. Kalau di depan nama itu tidak ada gelar apapun, tidak ada pangkat, nah, tidak ada bapak brigjen polisi, nggak ada. Langsung brigjen polisi. Ya, seperti itu. Jadi kita harus membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa, karena yang biasa tidak selalu betul. Kita beri aplaus. Aplaus itu gantian. Save itu namanya aplaus. Tapi kalau tepuk tangan itu aplaus. Udahlah, kalau kita nggak bisa bilang aplaus dengan baik, bilang tepuk tangan aja. Kita punya bahasa Indonesia kok. Ya kan? Jadi kita harus membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Jangan hanya
Jangan hanya kita mendengar, oh yang ngomong itu pasti benar, tidak. Ya teman-teman kita beruntung bisa ketemu seperti ini ya. Karena dengan belajar di kelas dan tanda petik, kita akan tahu yang benar itu seperti apa. Bukan sekedar kita melihat orang lain. Karena yang disampaikan orang lain itu tidak selalu betul. Tadi membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Kemudian MC adalah leader. Semua nurut dengan kita. Ya itu waktu Mama MC acaranya Pak SBY, beliau presiden loh, nurut loh sama Lucy Laksita. Ya kan? Sambutan Presiden Republik Indonesia. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono disilahkan. Nurut nggak beliau? Nurut sama seorang Lucy Laksita loh. Tapi takut jadi MC. Ya nurut, maka apa? Kita harus berwibawa. Suara kita juga harus memimpin. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan waktu kita memimpin dengan baik juga. Ya, oke. Selanjutnya, mengatasi. Ya, kita harus bisa mengatasi. Oh ini yang harusnya mengisi belum datang. Bisa nggak acara yang di bawahnya dinaikkan? Kita harus bisa mengatasi dan seorang MC harus bisa memberikan jalan keluar. Ya, kemudian mengawasi tadi. Ini harusnya yang habis ini yang bicara adalah ini, atau ini TT 87 mau mengisi acara, gitu kan? Siapa dulu? Oke. Oh, tarian. CD-nya udah diberikan ke ini belum? Jangan sampai tadi yang Mama Lucy sampaikan tadi. Berikut penampilan dari CTT 87 dekat sebuah tarian. Selamat menyaksikan. Ternyata tariannya, CD-nya belum diberikan ke soundman. Tunggu. Belum. Tunggu. Yang dilihatin siapa? MC-nya. Yang dilihatin siapa? MC-nya. Potong tumpeng ya. Ternyata piringnya belum ada. Oke, yang dilihatin yang motong tumpeng siapa? MC-nya. Seperti itu. Jadi MC ini nggak hanya selfie atau sudah ada ya, mengawasi. Kemudian memimpin. Tadi MC memimpin siapapun, pelaku acara, kemudian pengisi acara, kemudian audiens. Dipimpin ya. Misalnya kita nge-MC, kemudian nanti ada penyerahan tanda kasih untuk guru. Kita bilang sama pemain keyboard sama penyanyinya, nanti pas penyerahan lagunya himne guru atau lagunya yang untuk guru ya, misalnya seperti itu, misalnya. Jadi untuk iringan. Nurut nggak mereka? Nurut pasti sama kita. Jadi kita harus menjadi pemimpin. Ya, kita harus menjadi pemimpin. Jadi MC bukan hanya mengantar, tapi juga itu tadi mengatasi, mengawasi, dan memimpin acara. Semuanya ada. Ya. Selanjutnya, nah ini juga perlu kita pahami teman-teman, kemampuan berbahasa. Nah ini Pak gitu kan, kemampuan berbahasa, kita harus mempunyai kemampuan bahasa yang baik. Cakap dalam menggunakan bahasa lisan, bertutur, berucap, dan berujar. Ya, ketika kita berbicara, kita sedang menggunakan bahasa lisan. Menjadi pembawa acara harus paham ini. Bagaimana bertutur, berbicara secara runtut, bagaimana berucap, itu tadi. Ya, medok itu tidak apa-apa. Memperhatikan nada ketika kita berbicara, ya menjadi MC, nada itu harus kita atur dengan baik. Kapan naik, kapan turun, kapan naik, kapan turun. Ya, kapan naik, kapan turun, kapan naik, kapan turun. Kemudian itu akan kita perhatikan. Jangan jujur, datar aja. Ya, kemudian intonasi, nada akan membentuk intonasi atau irama bicara. Nah, diksi, pilihan kata itu tadi bukan waktu dan tempat yang disilahkan gitu. Tapi orangnya yang disilakan, ya. Berikutnya tempo tadi, cepat atau lambatnya kita berbicara, kemudian ekspresi, penjiwaan kita. Tadi kalau senang ya senang gitu. Kalau menyampaikan hal yang kurang menyenangkan ya jangan terlihat ekspresinya senang. Berikut selanjutnya artikulasi, A I U E O ya. Jelas penyebutannya.
frase pemenggalan kalimat. Harus Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Nah, kalau frase atau pemenggalan kalimat memang berhubungan dengan panjang pendeknya nafas kita. Nah, panjang pendeknya nafas kita itu harus kita perhatikan. Boleh memang kalau nafas kita pendek tidak apa-apa, tetapi memenggalnya harus tepat. Kalau terolah dengan baik, kalimat yang panjang, ya itu bisa teratasi dengan satu tarikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selamat pagi dan selamat datang dalam acara. Nah, itu tadi satu tarikan nafas. Nah, kalaupun nafasnya tidak terlalu panjang, motongnya harus benar. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bukan selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, bukan seperti itu ya. Kemudian setelah itu jeda atau waktu berhenti sejenak. Kita harus bisa perhatikan dengan baik. Oke, itu kemampuan berbahasa. Kemudian juga kita harus memperhatikan bagaimana kita bisa mencapai kemampuan berbahasa itu dengan banyak membaca. Sekarang ini banyak sekali kosakata baru, teman-teman. Yang bahasa bukan bahasa Indonesia di Indonesiakan, ya. Sebagai seorang MC harus banyak-banyak membaca supaya kosakata kita bertambah, mendengarkan, oh ucapannya seperti ini. Ya. Oh, bantul, bukan bantul. Widodo, bukan widodo, misalnya diucapkan, ya. Diucapkan, maaf, didengarkan, diperhatikan, digunakan untuk apa sih kata-kata ini, gitu kan? Dan yang terpenting adalah mengucapkan. Masing-masing orang memang berbeda, ya, kemampuan untuk mengucapkan. Banyak sebabnya. Karena memang konstruksi mulutnya yang berbeda-beda, ya kan? Sehingga mengucapkannya juga berbeda. Karena tadi itu medok tadi itu, ucapkan terus kidul 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 kidul. Karena mungkin tidak bisa mengucapkan kidul, biasanya kidul. Ucapkan terus kidul 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 misalnya itu. Ya. Yang penting banget mengucapkan. Tata bahasa ini juga penting, ya. Ilmu yang mempelajari kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya kita nggak boleh loh teman-teman ya menggabungkan antara awalan dengan bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Mengcapture itu sebenarnya nggak boleh. Bapak Ibu, ya silakan nanti kalau ada yang mau mengcapture itu sebenarnya nggak boleh, ya, ya, ya. Daripada mengupload, lebih baik mengunggah karena sudah ada kata bahasa Indonesia upload gitu. Nggak boleh sebenarnya mengupload, ya, mendownload gitu tidak boleh sebenarnya. Sudah ada mengunggah, sudah ada mengunduh, ya. Jadi kita harus memahami itu tata bahasa, ya. Berikutnya olah suara, ya ada volume, ada tone, ya, ada rate, ada clarity, ada fluency. Ya, volume, keras atau pelannya suara kita. Ini berhubungan dengan sarana. Tadi mikrofon itu. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau mencoba mikrofon tidak dipukul-pukul. Tidak ditiup. Tes atau cek. Karena yang akan berbicara bukan tangan kita, bukan hembusan nafas kita, tetapi suara kita. Sekali lagi, tidak ada aturan harus 4 jari. Enggak. Kalau yang suaranya sudah mantap, mungkin bisa jauh. Kalau suaranya masih kecil, powernya agak mendekat. Yang jelas jangan dipukul, jangan ditiup. Tadi dari segi estetikanya juga nggak bagus, audiensnya malah ditiup. Ya, tidak boleh. Ya, kemudian volume harus selalu stabil tadi ya. Kalau kita bawakan acaranya dengan mikrofon yang kita pegang, bukan yang statis, maka ini harus ikut kemanapun pergi, supaya volume suaranya juga ikut kemanapun pergi. Ya, oke. Kemudian tone nada suara menunjukkan ekspresi dan perasaan. Ya, akan memberikan kesan pada acara. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, kita akan ikuti bersama
pengumuman, misalnya seperti itu, ya. Siapakah yang akan menjadi? Nah, itu kan kita ekspresi, kan berbeda dengan Bapak Ibu sekalian, kita akan umumkan siapakah yang menjadi juara pada malam hari ini. Nggak ada kesan acaranya, ya kan? Ya. MC resepsi pengantin. Baik Bapak Ibu, kedua mempelai sedang berjalan menuju tempat pesta ini dengan wajah yang berseri-seri. Misalnya kan seperti itu. Jadi ada kesan di situ. Itu apa? Itu tone. Ya, kita harus perhatikan. Kemudian rate, kecepatan suara kita. Kecepatan berbicara pada seorang MC akan menunjukkan pada karakter acara. Kalau acaranya ya acara yang memang non formal dan sebagainya, acara musik, ya pasti akan berbeda rate dan kecepatan kita. Ya, atau pengundian atau gala dinner yang isinya memang hiburan, ya fashion show misalnya akan berbeda. Ya. Dan inilah pagelaran busana, misalnya seperti itu akan berbeda. Selamat menyaksikan, misalnya seperti itu ya kita harus berbeda supaya apa memberi acara karakter pada acara. Kemudian clarity, kejernihan suara kita. Maka ketika kita mau MC, bersihkan semua dengan air bening. Bukan air putih ya teman-teman ya, air bening. Susu, santan itu air susu, air putih. Ya, kalau air bening itu yang kita minum. Air bening tidak ada warnanya, ya. Kemudian fluensi, kelancaran atau kefasihan itu tadi. Seorang MC, seorang public speaker harus bisa mengucapkan kata dari bahasa manapun. Tanpa kita harus menguasai bahasa itu. Misalnya kita nggak apa-apa tidak menguasai bahasa Perancis, tetapi ketika kita menemukan kata-kata dalam bahasa Perancis, ya kita harus sesuai mengucapkan seperti orang Perancis mengucapkan. Bukan hanya bahasa mancanegara, bahasa daerah juga seperti itu. Kita harus mengucapkan dengan baik, jadi harus fasih. Ya. Nah sekarang ciri suara bagus, jernih, tidak terganggu oleh apapun. Ya tadi, maka dibersihkan dulu dengan air bening. Ketika kita mau membawakan acara, dah makannya pedes-pedes nanti aja. Jangan sampai pas membawakan acara gitu ya. Jangan ya. Atau soda, minum soda. Nanti malah bersendawa, gelegean kan bahaya. Oke. Kemudian natural ya. Dibuat tapi tidak dibuat-buat. Itu tadi nggak usah ke Inggris dan sebagainya ya, tapi diolah dibuat pakai suara perut. Ya, pakai suara perut. Ya, bukan suara dada sehingga tidak, tapi suara perut. Ya, ekspresif, penuh penjuaan, caranya dengan memperhatikan makna kata. Dan inilah pemenang kita pada malam hari ini. Ya, beda dengan dan inilah pemenang kita pada malam hari ini. Karena tidak memperhatikan makna kata, ya. Dinamis, tidak monoton. Ada dinamikanya. Kemudian nyaman, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Ya, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, teman-teman sekarang kita akan lihat ya, apa sih yang perlu kita perhatikan dalam membawakan acara, persiapan membawakan acara. Kita harus tahu acaranya itu apa sehingga kita bisa menyampaikan sesuai dengan acara itu. Ya. Acaranya apa? Oh, acaranya acara peresmian, acara resepsi pernikahan, acara rapat, acara seminar, kita harus tahu. Mental kita leader, ya. Tidak usah takut nanti ada siapa gitu ya.
seringkali gitu ya Mama Lucy pas jalan-jalan atau datang sebuah acara, begitu MC-nya lihat Mama Lucy, "Aduh ada Mama Lucy," gitu kan. Nggak boleh, ya mentalnya harus memimpin gitu. Aku yang memimpin acara hari ini, mau ada Mama Lucy atau enggak boleh bilang seperti itu ya. Mentalnya pemimpin. Kemudian fisik ya teman-teman, siapkan dengan baik. Siapkan dengan baik. Karena fisik akan berhubungan dengan konsentrasi. Kalau fisiknya tidak baik, konsentrasi juga pasti akan terganggu. Salah menyebut nama, salah menyebut acara, pangkat, jabatan, waduh kacau balau. Ya, jadi fisik harus kita perhatikan. Penampilan, kontak mata, gerak tubuh harus kita siapkan. Audiens, tanya berapa jumlah audiens, siapa yang akan jadi audiens. Tahu kalau ada tamu VIP-nya siapa? Harus. Urutannya tadi yang perlu disebut tadi bagaimana. Jadi kita sudah tahu. Kemudian siapa saja pengisi acaranya. Ada lagu, ada komedi, ada tarian dan sebagainya. Kemudian kelengkapan acara. Ada potong tumpeng enggak? Ya, ada penandatanganan kerjasama tidak misalnya gitu. Berarti kita harus perhatikan, kita harus tahu aja gitu. Yang ngusung meja ya bukan kita gitu, yang nyiapin meja ya bukan kita, tapi kita tahu, oh nanti ada penandatanganan prasasti atau penandatanganan kerjasama atau apa, kita harus tahu. Nah, persiapan Master of Ceremony sebelum hari pelaksanaan dan hari pelaksanaan. Jadi jangan kemudian kita tidak menyiapkan diri kita. Ya. Sebelum hari pelaksanaan, pastikan bahwa kita yang membawakan acara, pastikan bahwa kita yang bertugas membawakan acara. Nah, ini untuk teman-teman yang di kantor misalnya. Jangan sampai nanti ada 2 petugas yang datang gitu kan. Nah, kalau yang seperti Mama Lucy ini profesional gitu biasanya dengan surat kontrak. Sudah jelas nih aku yang bertugas. Nah, kalau teman-teman yang bertugasnya di kantor gitu, ya jangan sampai saya ditunjuk oleh Pak ini, dia ditunjuk oleh Ibu ini, pas nge-MC berdua datang gitu ya. Jadi pastikan ada gladi bersih atau tidak. Kalau ada, ya kita harus ikut. Ya, harus ikut karena gladi bersih itu penting, teman-teman. Ya, mempelajari susunan acara atau rundown. Kita harus pelajari, teman-teman, susunan acaranya. Karena itu senjata kita dan itu yang akan kita olah. Kita harus pelajari benar-benar. Ya, kita harus pelajari benar-benar. Ya. Terus mencari informasi yang diperlukan untuk acara. Oh, ada tarian. Cari dong. Ya, cari dong apa cari tarian itu, sinopsisnya, penciptanya siapa, supaya apa? Untuk mengatasi kalau terjadi hal-hal di luar kemampuan kita. Misalnya itu tadi, inilah persembahan STC 87 dengan tarian Selamat Datang. Belum siap. Nah, kan? Nah, kita bisa membacakan sinopsis ini. Tarian Selamat Datang ini menceritakan tentang bla 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 bla. Diciptakan oleh siapa? Ditarikan oleh berapa orang? Nah, mereka siap-siap. Inilah baru kemudian mereka muncul. Itu seorang MC harus seperti itu. Membuat cue card atau kartu acara, ya. Membuat cue card atau kartu acara seperti ini nih. Ya bisa sekedar ini. Jadi MC-nya begini, bukan pakai susunan acara yang gede, ya. Bikinnya pakai cue card seperti ini. Simple seperti ini. Bisa pakai tataan juga bisa, ya. Oke. Ya, kemudian mencari informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan acara. Bajunya apa, kostumnya apa, tempatnya di mana. Tadi yang sudah Mama Lucy sampaikan. Kemudian, nah ini teman-teman, pastikan hanya ada satu penanggung jawab acara. Ya, atau stage manager. Nah, biasanya kalau acara-acara yang bersifat apa ya profesional seperti itu ya, ada IO, ada WO, itu sudah ada tuh stage manager. Nah, kadang-kadang ada kepanitiaan atau acara-acara kantor atau acara-acara keluarga gitu ya.
Kadang-kadang semuanya memerintah, bener nggak? Ya kan? Semua merintah. Mbak, ini angkot anu ya Mbak, habis ini ya. Yang lain, Mbak habis ini ya. Gitu kan? Semua merintah. Bingung kan kita? Ya. Kalau salah-salah, yang disalahkan siapa? MC-nya. Ya kan? Ya. Jadi semua merintah gitu. Kita pastikan besok yang jadi stage manager siapa? Yang jadi penanggung jawab acara siapa? Oh, Mbak Asti. Oh ya, terima kasih Mbak Asti. Berarti semua informasi harus saya dapatkan dari Mbak Asti. Tiba-tiba nih ada yang datang, Mbak Lucy, tolong setelah ini sebelum nanti pembagian hadiah, tolong berfoto dulu ya keluarga dari pengantin laki-laki. MC enggak boleh langsung, oh baik, tolong disampaikan dulu ke Mbak Asti. Nanti MC hanya mau atas perintah dari Mbak Asti. Yang sering terjadi itu mungkin kalau itu tadi kepanitiaan atau di kantor atau acara keluarga itu semuanya pada ikut ini. Apalagi kalau di kantor, aduh yang nyuruh atasanku gitu ya. Padahal mungkin beliau tidak tahu acaranya. Itu kan yang kadang-kadang membuat kacau. Kita sendiri yang bingung gitu kan. Jadi harus ada penanggung jawab acara. Ya, pengalaman seperti itu. Mama Lucy juga seperti itu. Mau siapapun yang nyuruh sudah disampaikan ke stage manager. Kita hanya mau info dari stage manager. Ya, jangan kita merubah sendiri. Nah, pada saat hari pelaksanaan, ya, oke, minimal 1 jam sebelum acara itu kita sudah berada di lokasi. Siapa tahu ada perubahan acara, ada hal-hal yang perlu diperbincangkan, ya. Mulut dibebaskan dari berbagai rasa. Nah, asin, manis, ya pedas harus dihilangkan. Melakukan olahraga mulut supaya lancar mengucapkan. Ucapkan kata-kata yang asing bagi kita sehingga nanti pas mengucapkan lancar. Mengendalikan emosi dan konsentrasi. Ya. Nah, teman-teman, sekarang apa sih, bagaimana sih penampilan MC? Siap dengan susunan acara yang sudah pasti. Paling tidak ketika kita on stage, kita sudah siap dengan acara yang sudah pasti. Itu tadi. Kalau ada tambah-tambahan ya nanti, bukan tadi yang bikin mood kita hilang gitu tadi. Ya. Sikap sempurna, kondisi suara optimal, ya, bersihkan semuanya suara kita, kemudian tidak mempermainkan sesuatu yang dipegang, ya. Cue-cardnya malah buat kepet-kepet. Ya, tidak. Kalau sudah siap, ya kita langsung ya sudah siap. Mengawali dan mengakhiri, mengawali dan mengakhiri setiap penampilan dengan senyuman. Ya, karena suara orang tersenyum dengan tidak akan berbeda. Ya, oke. Maka ada yang namanya smiling voice karena orang senyum dengan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pasti berbeda. Maka harus tersenyum. Ya. Nah, ini teman-teman kerangka dasar membawakan acara. Pembukaan, isi, penutup. Ini kerangka dasarnya. Oke, pembukaan isinya apa? Salam. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Menyapa yang terhormat, yang kami hormati, teman-teman semuanya, para alumni SMA Stella Duce, itu menyapa. Jadi memberi salam, kemudian menyapa. Nah, ini boleh menyapa dulu baru memberi salam juga boleh. Memberi salam dulu baru menyapa juga boleh. Memberi salam dulu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Nah, itu salam sapa. Menyapa dulu. Teman-teman para alumni SMA Stella Duce 1, selamat pagi, apa kabar? Nah, itu menyapa baru menyalami. Bebas aja mau yang mana. Kemudian jangan lupa ucapan selamat datang. Selamat datang dalam acara apa? Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Kemudian informasi yang berhubungan dengan acara, ya. Selamat datang dalam acara reuni akbar pada hari ini Sabtu 13 Februari 2021 nah ini informasi di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Ini informasi,
ya. Oke, kemudian basa-basi. Apa kabar teman-teman? Kemudian kalau perlu ice breaking, ya. Ini disesuaikan saja teman-teman, disesuaikan aja. Kalau acara formal memang nggak ada ice breaking, nggak ada basa-basi, langsung. Tapi intinya adalah itu. Kemudian isinya adalah susunan acara itu. Nah, penutupnya, informasi kalau acara sudah selesai. Baik teman-teman semuanya, dengan demikian selesai sudah acara reuni akbar kita pada kesempatan kali ini. Dan harapan terhadap acara itu. Dan semoga reuni ini semakin menambah akrab persaudaraan kita. Ya, informasi acara sudah selesai. Kemudian harapan tentang acara itu, ucapan terima kasih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas keseruannya misalnya seperti itu. Mohon maaf. Mohon maaf kalau panitia. Kemudian basa-basi. Oke, teman-teman. Selamat jalan ya untuk yang segera akan kembali ke kota masing-masing misalnya. Kemudian kalau perlu ice breaking dan salam. Ya, itu. Jadi kita menyusunnya seperti itu. Gampang kalau sudah ada urutannya, ada kerangkanya, enak. Ya. Nah, Master of Ceremony itu harus bisa menguasai teknik penguasaan halayak, memahami teknik penguasaan halayak. Bagaimana caranya? Teman-teman, pahami dan kuasai acara. Sudah. Oh, acaranya reuni, pahami betul. Oh, acara adalah rapat, pahami betul. Kemudian kenali audiens. Oh, audiensku para alumni dari angkatan yang 50-an sampai 2020 misalnya. Oke. Karakternya seperti apa. Ketahui tempat acara, oke. Atau venue, oh tempatnya di sekolah misalnya seperti itu. Ketahui posisiku MC di sebelah mana supaya kita bisa menguasai halayak, paling tidak kita bisa melihat ke audiens. Ya, perhatikan penampilan diri, ya. Jangan tadi betul-betulin baju ketika kita sudah siap di depan audiens, jangan. Kontak mata menyeluruh. Sekali lagi kalau offline, kalau online kontak matanya ke kamera. Ya, ke kamera. Kadang-kadang kalau MC di online, melalui online itu mungkin bisa juga seperti ini, duduk langsung dengan kamera. Mungkin ada, tapi juga ada yang berdiri. Jadi kita tanya dengan petugas yang ada di sana, di kameraku yang mana? Sehingga kita melihatnya pada kamera yang diberikan pada kita. Berbicaralah secara benar-benar berbicara. Ya, setelah benar-benar siap. Oke, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita juga harus bisa tahu kiat tampil memikat, persiapan, adaptasi, kontak mata, sekali lagi kita harus perhatikan. Bikin kesan awal yang baik ya, teman-teman ya. Jadi begitu membuka acara, itu kesannya bagus. Jangan sampai salah, teman-teman. Pas saat membuka acara itu jangan sampai salah. Karena itu akan menjadi kesan yang tidak baik. Tapi kita harus membuat kesan awal yang baik. Kontrol emosi, kalau memungkinkan interaktif. Ya. Oke, kemudian kita juga harus ya memahami tips menjadi pembawa acara yang baik. Oke. Ya, tipsnya apa sih supaya kita bisa menjadi pembawa acara yang baik? Ya. Oke. Berlatih olah vokal dan pernapasan. Ya, olah vokalnya dijaga dengan baik, nafasnya. Belajar dari pembicara lain, dari MC lain. Oh, kalau MC yang ini seperti ini, kalau MC yang ini seperti ini, kalau MC belajar itu juga dari kekurangannya supaya ketika kita menganggap itu kekurangan, kita tidak melakukannya. Kemudian melakukan latihan praktik sebagai pembawa acara. Nah, besok kalau ada kesempatan menjadi pembawa acara sudah tidak jangan gitu ya. Sudah ada stok nih teman-teman 87 gitu ya. Sudah ada stok gitu. Nah, mau kursus tiap hari, mau ada pelatihan setiap hari, kalau nggak berani mencoba, ya sama juga sami mawon gitu kan. Mempelajari berbagai bahasa asing. Bahasa asing itu bukan hanya bahasa mancanegara ya teman-teman ya, bahasa daerah itu juga bahasa asing.
Orang Jawa asing dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Aceh, dengan bahasa Madura. Orang Madura asing dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Batak mungkin, dengan bahasa Papua dan sebagainya. Kita harus mempelajari. Tadi ya, meskipun kita tidak menguasai, paling tidak mengucapkan. Ya, itu. Dan yang penting evaluasi. Sekarang kan enak kalau praktek bisa di syuting nggak boleh ya, direkam gambar. Nah, bisa direkam gambar. Ya. Dilihat, aku kurang apa kemarin, aku kurang apa, oh kurang ini. Kenapa aku kurang ini ya, lagi gitu. Ya. Nah, teman-teman, nih ya, MC itu harus atraktif, artistik, dan etis. Maka ini bagian dari tidak atraktif. Pegang mikrofon aja minta tolong dagu, nggak boleh. Nggak ada ya teman-teman ya. Nggak ada. Ya. Artistik ya, penuh dengan seni dan beretika. Oke. MC juga memahami tata busana, kemudian tata rias, kemudian tata rambut. Apalagi kita perempuan gitu ya, kita harus memahami ya tata busana, bagaimana kita berbusana termasuk sepatu. Busana itu pakaian dan kelengkapannya, ya tata riasnya. Ya jangan pucet banget gitu ya. Ya, kalaupun tidak terbiasa dandan ya karena mau nge-MC ya berhiaslah, bermake up ya, berdandan, bermake up, dandan gitu ya. Tata rambut, nah ini untuk yang tidak berjilbab gitu ya. Tata rambutnya disesuaikan. Nah, yang untuk yang berjilbab pun juga harus disesuaikan. Ini acara apa ya? Jilbabnya disesuaikan gitu ya. Ya kalau acara seminar ya nggak perlu yang banyak hiasan-hiasan. Oh ini acara resepsi pernikahan gitu kan. Oke, agak macak sedikit, diberi korsase dan sebagainya, it's okay, nggak masalah. Ya, oke. Nah kita juga harus memahami protokoler. Ya, protokoler itu apa? Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, kemudian tata upacara, kemudian tata penghormatan. Ini sebagai pengetahuan saja, sehingga kita akan tahu siapa duduk di mana, urutannya seperti apa kita akan tahu. Nah, yang perlu kita perhatikan seorang MC adalah tata urutan penghormatan dan tata urutan penyebutan. Itu berkaitan. Maka tadi tidak ada yang terhormat lebih dari satu. Yang terhormat itu ya satu, itu hanya satu. Yang lain yang kami hormati. Ya, yang lain yang kami hormati. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Biasanya kalau untuk acara-acara yang resmi kita bisa berkomunikasi dengan protokoler pejabat tersebut gitu ya, atau asisten pribadi pejabat tersebut, tanya saja ya, ini bagaimana urutannya, menyebutkannya bagaimana gitu. Bodoni tidak apa-apa, Mama Lucy juga gitu kok, biasanya bodoni. Lebih baik kita bodoni daripada minteri. Tanya, nyebutnya seperti apa, ini seperti apa gitu, urutannya. Ya kita memang tidak semua tahu, tapi kita harus memang dituntut untuk tahu semuanya. Mungkin kita tidak tahu dalam urutan atau struktural di kepolisian atau di angkatan atau di akademis dan sebagainya, tapi mau tidak mau kita harus tahu. Maka kita harus menanyakan tadi, bodoni aja, tanya aja. Cara mengucapkan seperti apa, apalagi gelar gitu ya. Gelar ini kan macam-macam, ya kan? Jangan sampai salah. Ya. Gelar itu macam-macam, ya. Yang mungkin sama, ya. Singkatannya pun banyak, gitu kan? Jadi kita harus tahu ini benar apa. Nah, kalau kita tidak tahu, ya lebih baik misalnya gelar itu singkatan. Kalau kita tidak paham, kita baca singkatannya saja. Jangan berusaha untuk memanjangkan padahal itu salah. Ya, jadi ini penting teman-teman. Tata urutan penghormatan dan tata urutan penyebutan ini bagi seorang MC penting banget. Supaya apa? Supaya tidak salah. Kalau sampai kita salah, fatal teman-teman. Harusnya yang disebut ini dulu kok kita menyebut ini, itu fatal. Jadi kita harus tahu. Ya, itu tadi pasti kalau acara-acara yang dihadiri pejabat pasti akan
ada informasi dari asistennya, gitu ya, protokolernya dan sebagainya. Pasti akan ada ya seperti itu. Kita harus memahami betul ya. Bukan hanya itu kan urusan yang lain, tidak. MC harus paham protokoler. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatikan juga. Rundown dan susunan acara. Kalau rundown itu detail seperti ini, teman-teman. Ya. Ada durasinya, ada waktunya, kemudian jadwalnya, detailnya itu apa, itu ada. Presenternya atau penyajinya siapa, PIC-nya siapa ada, keterangannya ada. Ini rundown, lebih detail. Ya, lebih detail. Enak ini kalau sudah ada rundown. Oh, ini. Oke. Ya. Jadi aku akan bertanya dengan siapa gitu kan? Itu tahu ada dalam ini. Jadi kita tahu so direkturnya siapa, ini. Nah, kemudian susunan acara itu lebih simpel. Ya. Kadang belum pasti juga acaranya seperti ini waktu ulang tahunnya Pak Irwan Hidayat. Sudah muncul itu. Doa HUT itu masih alternatif. Ada Bu Desi, ibunya, ya, ada Romo, ya, ada Pak Jangkong misalnya. Ya, ini masih susunan acara. Ya. Belum menjadi rundown. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Ya. Oh ya, Mama Lucy mumpung ingat. Dalam penulisan HUT, angkanya itu mengikuti kata HUT ya. Bukan yang ulang tahun. Ya. Jadi misalnya hari ulang tahun ke berapa SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Bukan hari ulang tahun SMA Stella Duce 1 Yogyakarta yang ke berapa. Bukan. Ya. Berarti ada Stella Duce yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. HUT ya, angka mengikuti HUT. Ya. Angka mengikuti HUT. Bukan angka mengikuti yang ulang tahun. Hari ulang tahun ke-54 Lucy Laksita. Bukan. Hari ulang tahun Lucy Laksita ke-54. Berarti ada Lucy Laksita ke-53, ke-52. Ya, ini juga membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Ya, mumpung ingat. Ya, jadi itu salah. Dirgahayu Indonesia, bukan Dirgahayu HUT Indonesia. Bukan hanya HUT-nya yang dirgahayu, tapi Indonesianya. Ini masih banyak. Kadang-kadang dalam spanduk atau backdrop gitu kadang-kadang masih ada tulisan seperti itu, salah ya. Oke, apalagi kita menjadi pembawa acara. Ini susunan acara. Nah, cue card teman-teman. Ya. Cue card atau kartu acara. Jadi ketika kita nge-MC tidak bawa susunan acara tadi yang Mama Lucy tunjukkan tadi. Cue card. Cue card. Ya, cue card. Jadi lebih enak gitu. Jadi bikinnya seperti ini. Ya, judul acara, gitu, judul acara, kemudian tanggalnya tadi ini. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin aku belum berani lepas teks, biasanya ditulis di situ. Ya, biasanya akan ditulis di situ. Tidak apa-apa, ya. Jadi saya nyamannya teman-teman. Tapi paling enak memang seperti ini. Ya, yang ditulis hanya susunan acaranya. Ya. Oke, jadi seperti ini. Mau ditulis naskahnya juga tidak apa-apa. Ya. Biasanya seperti ini. Ya. Oke, ini juga kita harus tanya sebagai MC. CEO Muncul Group itu namanya siapa ya? Pak Sukeno, Sukeno, atau Sukeno? Kita harus tahu ya, teman-teman, nama itu tidak boleh salah sebut. Nama itu tidak boleh salah sebut, tidak boleh salah tulis. Nah, kaitannya dengan MC tidak boleh salah sebut. Tanya aja, ini Sukeno, Sukeno, atau Sukeno. Jangan persepsi kita. Kalau sampai salah, ya, Bapak Adin, Bapak Adien, tanya aja tadi, mending bodoni daripada keminter. Ya, mending bodoni daripada keminter. Ibu Susi Abdoniego,
abde nigo, abde niego, tanya aja ya, tanya aja supaya kita tahu yang benar itu yang mana. Jangan hanya asal menurut aku seperti itu, tidak. Tapi yang benar itu yang mana, ya. Oke. Kenapa kita harus pakai cue card? Itu akan membantu kita dalam memahami detail acara. Oke. Tidak bawa susunan acara yang gede gitu, enggak. Ya. Penampilannya juga cantik kalau pakai cue card gini nih. Ya. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Yang penting kita bisa memandu tanpa ragu. Ya. Oke. Jadi kalau kita mendapatkan tugas MC yang pertama kali kita harus tanya itu tadi, acaranya apa? Ya. Tamunya siapa? Gitu. Dan kalau sudah yakin, yakin. Dan yang penting bodoh nih aja. Tanya ketika kita pas meeting, pas ini tanya aja. Ya. Mending kita bodoh daripada kita sok keminter ternyata salah. Ya. Apalagi berhubungan dengan kepangkatan, ya kan? Ya. Ya mungkin bukan kita membawakan acara di mungkin di sebuah angkatan gitu, bukan, tapi mungkin beliau adalah tamu. Jangan sampai ya seorang jenderal diturunkan bintangnya oleh seorang MC. Ya kan? Harusnya disebut bintang 3, ternyata kita tahunya bintang 1, menyebutnya salah. Jangan sampai. Ya. Jadi kita harus betul-betul ya memahami apa yang kita sampaikan. Ya. Oke. Itu teman-teman ya yang bisa Mama Lucy sampaikan. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Sisil. Ayo teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa raise hand ya. Oke. Wiwi Saputra ya. Silakan Wiwi. Selamat sore Mbak Lucy, ketemu Selamat lagi. sore. Senang loh aku. Mbak Wiwi mana Mbak Wiwi? Pertanyaannya gini Mbak Lucy, kalau aku itu kan dulu sebelum resign, jadi aku resign 2019, sebelumnya itu aku juga as trainer untuk CSO gitu ya. Nah, banyak kesulitan sih yang sering aku kadang tuh satu hal yang sering aku salah itu ya, kalau pas nggak menguasai bahan, kadang kan nggak semua bahan yang itu kan bisa aku kuasai. Kalau yang ada kalau training itu kan biasanya pasti kan memanggil dari departemen lain. Nah, itu memang yang tadi udah disebutin Mbak Lucy, gimana caranya tiba-tiba orangnya yang harus ngisi acara nggak datang. Nah, itu sering. Nah, pertanyaanku sih sebenarnya kalau ke Mbak Lucy sendiri, MC itu pernah nggak, seperti apa sih, pernah salah nggak sih gitu loh. Nah, boleh nggak di-sharing yang Mbak Lucy sendiri itu sering, aku sendiri nih yang salah seringnya di sini gitu loh, buat pembelajaran kita juga gitu. Oh, seringnya di sini. Kalau aku salah satunya dulu itu mengucapkan kata itu banyak banget. Itu ngilangin juga agak susah gitu loh. Walaupun udah menguasai bahan. Nah, pengennya sih pengen taunya dari Mbak Lucy itu apa sih yang walaupun sebagai MC yang udah prof gitu tuh, apa sih yang sering salah, masih sering salah, itu pertanyaannya Mbak Lucy. Thank you. Oke, Mbak Sisil, apa sih yang sering kali salah gitu ya? Sebenarnya kalau sering tidak ada ya, maksudnya sering banget enggak, karena kita kan selalu mempersiapkan diri dan sebagainya. Tapi mendadak salah, terus salah iki orang mutu, lagi ono. Ya, kalau sering sekali itu tidak nih, kadang-kadang itu mendadak itu kok iso salah ya gitu. Itu di luar kemampuan. Jadi pernah suatu saat Mama Lucy itu MC sebuah partai seperti itu, harusnya setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan duduk gitu kan. Mama Lucy nggak tahu, bisa ngomongnya hadirin disilakan berdiri. Hah, padahal kan berdiri. Oh, maaf, silakan duduk kembali. Itu nggak tahu. Itu nggak tahu benar. Kok aku bisa bilang ini ya, disuruh duduk berdiri ya. Itu di luar kemampuan, di luar ini banget ini. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini ya,
Dan bayangkan setelah itu kan orang nyorain, orang banyak banget gitu kan nyorain. Nah, yang penting kita minta maaf, kemudian kita konsentrasi ke apa yang kita harus lakukan, kemudian tidak usah merespon soraan itu tadi. Senyum aja, dah. Ya. Yang penting ketika kita melakukan kesalahan, kita pahami, kemudian kita melakukan pembetulan. Minta maaf. Mohon maaf, maksud saya adalah, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa kita salah. Ya, kalau itu sebenarnya bisa dihilangkan kok, Mbak. Itu kan karena kita belum siap untuk berbicara. Tempo kita terlalu cepat. Ya. Jadi biarkan otak kita ini loading. Ya, loading akan menyuruh kita berbicara, maka mulut kita baru membuka. Itu karena sininya belum loading. Ini sudah buka. Jadi yang keluar Iya kan? Jadi gitu, tenang, itu bisa dilatih kok. Oke, kemarin E-nya masih 12. Latihan lagi, besok sudah 10, itu kan sudah perkembangan. Besok tinggal 5, besok hilang. Atur tempo bicara dengan baik. Jangan kepengen cepat rampung. Nah, biasanya kalau kepengen cepat rampung, E-nya pasti banyak. Ya, kemudian kalau mau itu buat senyum aja, jangan disuarakan. Latihannya seperti itu. Ya, nanti akan bisa terolah dengan baik. Itu tadi Mbak Wiwi, kalau terlalu sering sudah nggak begitu sering membuat kesalahan sih, tapi pernah muncul salah itu kok salah ya? Ya itu muncul begitu aja. Kadang-kadang karena apa? Karena kita terlalu hati-hati malah justru itu yang salah keluar. Ya, jadi kita ini aja, tenang aja dalam menyampaikan. Itu ya, Mbak Wiwi ya. Ceng Wiwi ya. Oke. Ada lagi? Wiwi udah apa, Wiwi? Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya? Ini kesempatan Mas banget loh bertanya sama pakarnya. Aku. Oh, Inung, silakan Inung. Mbak Lucy. Ya, halo. Halo. Mbak Lucy mau nanya, kan kalau pengalamannya Mbak Lucy menjadi MC itu membuat orang kayak terbawa suasananya, itu enak lah gitu. Nah, itu bagaimana cara melatihnya ya Mbak, supaya misalnya paling enggak kata-katanya itu intonasinya pas atau menyenangkan gitu. Bagaimana untuk melatihnya? Oke, ya. Terima kasih Jeng Inung ya. Itu juga perlu jam terbang, perlu latihan gitu ya. Jadi ya harus dilatih dengan baik. Terus jam terbang berarti aku nggak pernah MC, bukan seperti itu ya. Dengan latihan kita sendiri itu sudah jam terbang. Maka kita harus berlatih. Tadi cara melatihnya kita bisa membaca sehingga intonasinya itu terlihat, terdengar gitu kan. Membaca disuarakan. Kemudian tadi memahami makna setiap kata. Sehingga apa? Ekspresi itu akan muncul. Oh, ini acara suap kasih. Suap kasih itu antara anak dengan orang tua. Kan kita nggak mungkin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan saksikan. Kedua mempelai akan suap kasih sebagai bentuk cinta kepada kedua orang tuanya. Nggak mungkin. Oh, ini acara suap kasih pasti penuh haru, gitu kan? Kan gitu, ya kan? Penuh haru, penuh ini. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, kedua bukan ya kan? Sama halnya kalau kita misalnya itu tadi. Dan inilah persembahan pagelaran busana. Kan seperti itu bukan? Dan inilah persembahan pagelaran busana. Kan bukan seperti itu. Jadi latihannya dengan apa? Dengan memaknai setiap kata yang ada yang akan kita ucapkan, kemudian memaknai setiap mata acara itu. Karena setiap mata acara itu akan berbeda-beda. Dalam satu acara itu akan berbeda-beda ini penafsirannya itu, pengekspresiannya itu berbeda. Kalau pas lempar bunga, kan nggak begitu. Baik Bapak Ibu, teman-teman marilah kita lempar bunga, kan nggak begitu. Ya kan? Oke, ya. Oke, teman-teman. Siapa yang akan
pengen ketularan gitu kan, silakan, yuk lempar bunga kan gitu maksudnya ya, bukan terus halus gitu. Jadi kita memaknai setiap kata dan acara itu. Itu ya, Ceng Indung ya. Oke, Matur nuwun Mbak Lucy. terima kasih. Baik, teman-teman yang lain yang mau bertanya, Mbak Desener, Aku. siapa? Mbak Endah, Ceng Endah. Oh, Ceng Endah, monggo. Iya. Mbak Oke. Lucy, Ya, selamat sore. selamat Aku mau sore. nanya nih, Mm-mm. kan kadang kalau ngomong di depan umum tuh kadang kan tiba-tiba blank gitu ya, Mm-mm. lupa pleng gitu loh, mau ngomong apa gitu. Itu cara ngatasinya terus gimana tuh? Pleng gitu, bukan keliru tapi Hilang. terus, oh gitu. Itu gimana tuh? Misalnya mau ngomong apa, jadi ngomong apa. Tiba-tiba hilang gitu. Oke, tiba-tiba sebentar. Ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Endah. Suaraku kedengaran nggak? Kedengeran? Oke, ya kok ini ada gangguan. Oke, jadi bagaimana kalau kita tiba-tiba blank gitu ya? Mau ngomong ini, carinya itu susah banget gitu ya, kok tiba-tiba ini. Nah, sebenarnya kalau kita sudah berbicara di depan umum, kemudian di awal kita sudah menjalin apa ya, komunikasi dengan audiens itu enak sebenarnya ketika kita akan blank seperti itu. Jadi teman-teman semuanya ada, jadi seakan-akan kita berekspresi gitu ya, padahal sebenarnya kita mikir gitu. Jadi dibuat itu sebagai ekspresi saja, Mbak. Padahal mikir. Terus kalau memungkinkan kita bertanya pada audiens, silahkan aja. Itu loh teman-teman, makanan asli Jogja. Nah betul, terima kasih, gudeg, ya ampun mau bilang gudeg aja kok lupa, betul, terima kasih ya. Kita bisa berekspresi, kita bisa bertanya kalau memang memungkinkan, atau kita langsung cari kata yang lainnya. Itu, nggak apa-apa, maka tempo diatur dengan baik. Kemudian kita bisa mengatur kata-kata dengan baik. Itu untuk mengurangi blank. Atau sebagai action itu tadi. Jadi, misalnya seperti itu. Seakan-akan kita menatap ini, padahal itu sebenarnya mikir. Gitu. Jadi dibikin asik aja. Kalau dari awal kita sudah asik, maka selanjutnya kita juga akan asik. Gitu ya, Jeng Endah. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ayo teman-teman. Bu Desender ada mau bertanya? Ika sama Eri. Oh, Eri. siapa duluan nih? Ika ya? Ika monggo, baru Eri. silakan. Ya, Habis ini Eri ya. makasih ya Sisi ya. Makasih banyak Mbak Lucy untuk sharingnya hari ini, luar biasa, bermanfaat banget, dan juga nambah tips-tips yang selama ini mungkin tadi yang biasa tapi salah. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan juga Mbak Lucy, yang mungkin kita anggap biasa tapi salah. Ini yang benar tuh mana sih sebenarnya? Kita suka ngomong gini, kalau kepada misalkan mau meminta atau mempersilahkan seseorang untuk maju gitu, yang benar sebenarnya disilahkan atau dipersilahkan. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita mau menyampaikan acara yang pertama sekali nih dari urutan acara, atau misalkan pertama acaranya adalah doa, yang benar itu adalah kita menyampaikan pertama sekali atau pertama-tama. Karena saya pernah dikasih info, ya, diajarin kalau pertama-tama itu salah, yang betul itu pertama sekali. Tuh. Kemudian yang ketiga, ya agak banyak sekali. Gak apa-apa, nanti diketil ya. Bedanya kalau kita tuh menjadi MC formal dan non formal. Katanya kalau kita MC formal itu sesudah kita memanggil orang untuk maju, misalkan menyampaikan sambutan, kemudian setelah kembali kita cukup menyampaikan
terima kasih kepada misalkan terima kasih kepada gubernur gini. Sudah, kemudian selanjutnya atau kita memanggil orang yang selanjutnya. Kita tidak usah mengomentari isi ataupun apa yang disampaikan oleh tadi yang sudah dibawakan oleh orang tersebut, begitu, Mbak Lucy. Mohon pencerahannya atau penjelasannya. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Disilakan atau dipersilahkan gitu ya. Menurut yang Mama Lucy tahu ya, dulu juga sering dipersilahkan. Ternyata bakunya adalah disilakan. Ya, dulu juga sering dipersilahkan terus baru diketahui ada nama disilakan atau kami silakan karena bakunya seperti itu. Jadi ya mulai sekarang sudah membiasakan seperti itu ya. Kemudian pertama-tama atau pertama sekali. Ya. Ya, kalau masih bingung antara pertama-tama dan pertama sekali langsung aja mengawali acara ini, marilah. Jadi kalau kita masih bingung kita cari kata yang lain sih gitu ya. Ya. Nanti kita lihat nih, yang benar yang mana nih, pertama-tama atau pertama kali. Ya. Pertama sekali ya. Kalau pertama kali benar, kalau pertama sekali sebenarnya kalau pertama sekali itu berarti banget gitu ya. Padahal pertama itu sudah nomor 1 banget gitu kan. Jadi ada 2 ya hiperbol di situ kan. Ya. Nanti kita lihat nanti kita cari ya. Langsung kalau seperti itu Mbak, langsung saja cari di KBBI atau apa langsung dicari nanti kita langsung ini. Ya. Kalau Mama Lucy biasanya pertama-tama gitu. Karena itu pertama ya atau mengawali deh, paling senang mengawali. Ya, mengawali. Kemudian nah untuk formal atau non formal itu juga tergantung. Kalau protokoler banget yang Mama Lucy pernah mengalami membawa acara misalnya acara kepresidenan itu sangat terus nggak ada komentar ya, bahkan nama pun tidak disebut, misalnya sambutan Gubernur Jawa Tengah disilakan, namanya pun nggak disebut pada saat Mama Lucy nge-MC acara presiden itu seperti itu. Kemudian nanti kalau formal ya sebaiknya juga tidak perlu dikomentari. Kalau formal itu enggak, cukup terima kasih. Enggak usah juga terima kasih atas sambutannya itu sebenarnya enggak. Jadi terima kasih Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita akan ikuti. Cukup terima kasih saja. Ya. Nah, kalau acara yang non formal, kalau hanya akan mengambil intisari dari sambutan enggak apa-apa, tapi jangan komentarnya lebih panjang dari sambutannya. Ya, jangan sampai. Baik, demikian tadi teman-teman, terima kasih sambutan kepala sekolah. Jadi intinya kita sebagai alumni Prajurit harus selalu mendukung sekolah ini. Terima kasih Suster. Baiklah, gitu aja. Jangan kita malah ini ya. Sebenarnya acara formal dan non formal itu juga ditentukan dari pilihan kata kita. Ya, pilihan kata itu. Kalau formal ya pilihan katanya ini. Mungkin kalau non formal bisa pakai oke gitu ya. Tapi kalau formal tidak bisa. Ya baik misalnya gitu. Kemudian sikap tubuh pun juga gitu, gerak tubuh pun seperti itu. Kalau non formal ya misalnya non formal itu bisa melebihi bahu tangan kita. Oke, silakan. Itu bisa ya. Tapi kalau non formal kalau formal itu tidak boleh melebihi bahu. Jadi itu. Kemudian cara menyampaikannya. Tetapi formal dan non formal tetap harus natural ya teman-teman. Biasanya ini kalau MC kemudian dianggap formal tuh senyum aja enggak, itu enggak boleh. Ya, senyum aja enggak. Jadi tetap senyum, ya tetap senyum. Hanya pilihan katanya yang tidak, yang berbeda. Ya, begitu ya, Jen Ika ya. Oke, ya. Terima kasih banyak, Mbak. Ya. Oke. Ya. Berikutnya silakan Eri. Mbak Lucy, selamat sore. Selamat sore. Salam kenal. Salam kenal. Mbak, aku mau nanya, tadi kan kalau nggak salah pembawa acara itu kan juga sebagai leader ya. Nah, ini aku mau tanya kalau misalnya untuk membawakan sebuah acara yang informal, nggak formal lah istilahnya ya. Kalau yang formal kan mungkin audiensnya itu semuanya udah siap dengan acara itu. Tapi kalau sesuatu yang non formal, nah untuk mengawali sesuatu pertama kali kita menyambut itu, kadang-kadang kan seperti tidak diperhatikan oleh audiens, mungkin masih ada yang ngobrol sendiri atau apa. Apakah perlu kita
untuk menyampaikannya 2 kali lagi, apa, untuk menyambutnya itu loh, Mbak. Heeh. Kalau ya enggak. Heeh. Ya, Terus ya. satu lagi, Mbak, ini saya itu kan kalau ngomong itu ya, meskipun pakai bahasa Indonesia aja kayaknya medok gitu loh. Nah, itu gimana apa? Memang itu jam terbang ya, Mbak, ya? Itu aja, Oke. Mbak. Ya. Terima kasih, Mbak Lucy. Oke, terima kasih Jeng Eri ya. Oke. Tadi gitu ya. Bagaimana sih kalau non formal itu? Memang sebenarnya ya teman-teman ya, pengalaman ini jujur memang lebih enak kalau nge-MC non formal ya, nggak banyak bunga-bunga gitu ya. Terus apalagi kalau protokoler bener tuh, kalau acara itu wah malah enak banget. Terus nggak ada bunga. Nah, ini nih kalau acara yang non formal. Ya kita memang tidak kemudian, ayo teman-teman kita mulai acaranya ya. Tidak. Itu tadi dari suara kita pun sudah memimpin. Maka kita atur suara kita. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Yang di sana apa kabar? Misalnya, kalau kita lihat kondisinya sudah, gitu untuk medeni di audiens ya, gitu ya. Ya kita interaktif itu penting, Mbak. Interaktif. Oke, saya pengen dengar tepuk tangan dia di sana. Oke, tepuk tangan. Yes. Ya di sana. Oke, semuanya tepuk tangan yuk kita semuanya. Mungkin diawali dengan seperti itu, interaktif seperti itu. Ya. Ya. Teman-teman ya, kalau saya bilang 87 kece ya, misalnya gitu. Jadi interaktif. Tadi kita harus bisa menciptakan hal-hal seperti itu. Memang lebih sulit kalau Mama Lucy memang lebih sulit kalau MC non formal karena bunga-bunganya itu banyak banget gitu ya. Banyak banget bunga-bunganya ya. Tapi kalau non formal kayak jadi interaktif itu penting ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Ceng? Medok. Oh, medok. Ya, dengar ini medok. Ya, oke. Ini aja. Berlatih untuk mengucapkan terus kata-kata, ya, kata-kata yang kemungkinan akan terjadi kemedokan itu, kemedokan. Misalnya yang huruf B, panjenengan orang mana? Jogja, Jawa. Jawa, ya. Ya, itu kan. Orang Jawa itu kan G, B, ya D itu kan medok banget. Nah itu diucapkan terus supaya kita bisa mengucapkan dengan baik, kemudian dirasakan. Itu tadi dulu gitu, Mama Lucy juga gitu ya. Kok ketoknya medok ya? Karena ya itu tadi kita terbiasa, sudah dibiasakan aja. Ya itu dengan latihan nggak apa-apa, ucapkan terus. Ya, oke. Ya. Ada lagi? Terima kasih Mbak Lucy. Ya, terima kasih. Ada lagi nih Mama Lucy. Ya. Asti. Ya. Ayo silakan Asti. Ya, Mbak Lucy makasih banget. Ilmunya banyak banget. Ini kalau belajar ini taratannya banyak ini hari ini. Ya, makasih banget. Banyak hal yang saya sering alami itu ketika seseorang yang kita minta untuk mengisi itu belum siap. Nah, seringkali itu kita tidak prepare dengan apa sih yang mau diomongin. Dengan yang mau diomongin apa, yang dilakukan apa. Nah, itu seringkali buat kelabakan. Yang kadang-kadang kita nggak prepare apa gitu kan. Tiba-tiba ada apa. Atau yang tadi Mbak Lucy juga bilang sering dibisiin, ada tambahan-tambahan. Nah, itu kadang-kadang kita blank. Terus aku tuh mau ngomong apa gitu juga bela. Gitu ya, Gi. Nah, itu sering terjadi buat saya seperti itu. Atau kadang-kadang kita sudah ngasih prolog di awal, tapi kenyataan nggak selesai dia prepare-nya. Itu yang pertama. Kemudian tadi Mbak Lucy bilang, apa tadi? Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati atau saya hormati. Itu. Coba dua aja. Makasih Mbak Lucy. Terima kasih Mbak Asti. Langsung ya yang nomor 2 ya. dulu. Kami. Karena kami itu mewakili. Ya. Jadi yang benar itu kami. Karena MC mewakili yang punya acara. Ya kan? Kalau kita berbicara secara pribadi baru pakai saya tidak apa-apa. Tapi kalau itu membawakan acara ya. Kemudian tadi sudah prepare, sudah ini maka tadi sinopsis sudah. Ya sudah. Kalau seperti itu kalau misalnya itu tergantung. Kalau acaranya misalnya acara non formal, kita masih bisa mengisinya. Kemudian baca. Oke, akhirnya terima kasih untuk sebelum kita saksikan, terima kasih untuk para sponsornya, gitu kan biasanya gitu. Itu kalau non formal sebenarnya lebih enak. Mama Lucy pernah
formal. Sudah sinopsis karena memang penyelenggara IO-nya ini tidak siap. Jadi suatu saat acara itu resmi, acara resmi di dalam rangka, terus ada tarian. Tariannya itu ternyata harus, karena tariannya itu pakai bajunya burung gitu tinggi gitu, jadi sepertinya harus ada persiapan khusus seperti ini. Kemudian itu sampai blank, sampai 2 menitan, 3 menitan. Jadi Pak Manusia udah membacakan presensinya, ini udah dibacakan. Akhirnya belum selesai juga. Ya sudah, karena memang itu acara formal, ya akhirnya memilih diam, menunggu. Ya mangkel sih. Maksudnya, kenapa? Yang akan disalahkan pasti MC-nya, yang akan dilihat pasti MC-nya. Tapi ya sudah, tunggu aja, karena memang sudah tidak bisa apa-apa. Kecuali kalau non formal. Non formal kita bisa masuk. Non formal kita bisa masuk apapun itu. Tapi kalau formal, ya sinopsis sudah dibacakan. Penari sampai sudah cari-cari informasi. Belum, ya sudah. Kita memilih untuk diam saja, tidak apa-apa, senyum saja. Jangan duduk ya, kita tetap berdiri. Ya. Itu aja. Mau Oke, lagi. terima kasih banget. Ya. Ini bener banget loh Mbak, ilmunya keren. Terima kasih. Ya. Oke. Oh ya, terus teman-teman gini, kalau menyilakan maju itu jangan silakan maju ke depan. Kalau maju pasti ke depan, nggak usah pakai ke depan. Kalau mau pakai ke depan, hadir. Baik, silakan hadir ke depan. Jangan maju ke depan. Kalau maju pasti ke depan. Dimarahin Pak Bowo. Ya. Oke, ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Berhubung ini kan waktu udah mau mendekati maghrib, mungkin kita batasi 1 penanya lagi. Silakan teman-teman. Atau kalau nggak ada, MC boleh tanya ya, Mama Lucy. Boleh. Kita harus ngempet artakon gitu. Sebetulnya saya tuh nggak pernah belajar nge-MC Mbak Lucy, cuman main tunjuk-tunjukan aja kalau ada acara alumni gitu. Wes pada di MC kayak gitu-gitu gitu. Jadi baru kali inilah dapet ilmunya tuh ternyata begitu gitu kan. Jadi pernah suatu ketika acara dalam pemilihan presiden, jadi ada relawan-relawan, kemudian Polda itu mengadakan satu acara tablik akbar gitu dengan hampir 1.000 ibu-ibu majelis taklim gitu. Nah, kebetulan saya hanya datang sebagai peserta, tiba-tiba ditunjuk Mbak nge-MC, itu kaget saya gitu kan. Terus udah gitu, pas nge-MC udah dikasih randonya itu dibisikin terus sama polisi. Polisi yang pakai pakaian preman gitu pas mau pembukaan. Bu, nanti gini ya. Bu, nanti gini. Saya nggak konsen, tiba-tiba kok bilang pada waktu membuka dengan kata-kata basmalah itu saya kok Bismillahirrohmanirrohim, bukan Bismillahirrohmanirrohim. Apa ya? Bismillahirrohmanirrohim gitu. Itu kan fatal banget, tapi memang itu tablik akbar, ibu-ibu kan kayak tawon ya suaranya. Jadi mungkin antara terdengar atau tidak. Cuman saya tuh udah gemrobios gitu, saya cuma bilang, mohon maaf, Bismillahirrohmanirrohim gitu kan. Itu kan sebenarnya fatal ya Mbak Lucy gitu kan. Jadi sebaiknya itu kalau yang di acara kayak gitu gimana ya kalau terjadi kesalahan yang fatal. Kemudian yang kedua itu kan dalam acara resmi kayak Mama Lucy tadi kan suaranya bagus banget ya, kayak ini ya, berat gitu kan. Adakah teknik gitu Mama Lucy? Sebenarnya sih kalau acara formal itu terletak di mana sih nadanya, entah do re mi atau gimana kok bagus banget gitu ya, kayaknya hadirin gitu-gitu bisa seperti itu gitu kan. Kemudian yang ketiga katanya kalau nge-MC itu nggak boleh memohon maaf di akhir kata gitu kan, karena udah didapuk sebagai MC kok masih mohon maaf, berarti belum siap untuk MC. Apa betul seperti itu Mama Lucy? Terima kasih. Oke, yang ketiga ya, Mbak Jeng Sisila ya. Memang kadang-kadang ngapain sih kita minta maaf, tapi kalau menurut Mama Lucy ya nggak apa-apa, itu permintaan maaf tuh karena kami menghormati audiens gitu ya. Ya memang sudah siap, tapi kan mungkin ada yang salah gitu. Yang jelas jangan, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihan nggak usah dimintakan maaf, kekurangannya aja ya.
Ya, nggak apa-apa. Kalau Mama Lucy nggak apa-apa minta maaf. Mohon maaf. Kalau biasanya Mama Lucy kalau nutup, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah sikap. Itu biasanya seperti itu ya. Kalau siapa tahu tadi ada salah ucap, bukan kita nggak siap, tapi itu bentuk penghormatan gitu. Jadi yang itu nggak setuju, nggak apa-apa. Kalau Mama lo ya nggak apa-apa, minta maaf ya. Kurang setuju kalau memang tidak boleh gitu. Kemudian tadi kalau sampai salah ucap, sudah betul, minta maaf kemudian dibetulkan. Supaya apa? Supaya audiens tahu sebenarnya Mbak Jeng Sisil ini hanya salah ini. Jeng Sisil itu hanya salah sebut. Tapi pemahamannya tahu kok. Harusnya gitu. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua suara itu. Oh, suara. Ya. Ya. Jadi kalau formal itu memang tengah gitu ya. Range-nya di tengah ke bawah, tidak tengah ke atas. Kalau ini tengah ke atas, kalau yang non formal. Tapi kalau ini ya berlatih, harus berlatih dengan apa? Latihan-latihan khusus untuk perut dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi memang beda. Tadi formal itu lebih pilihan katanya juga berbeda, nadanya juga berbeda, non formal juga berbeda. Begitu. Ya. Oke. Terima kasih Mama Lucy. Ya. Ada satu lagi penanya terakhir ini sebelum kita tutup. Selamat sore Mbak Lucy. Saya nggak menanya, nggak bertanya, tapi terima kasih sekali ya Mbak Lucy karena saya sebetulnya kan guru. Jadi kalau perpisahan, graduation atau apa gitu itu justru karena saya biasanya wali kelas 12 ya yang sudah mau lulus. Jadinya saya kepikir, oh saya ngajari ada yang salah ya, itu ya. Jadi saya bersyukur sekali sampai saya mantuk-mantuk terus saya catat. Nanti saya anak-anak yang saya ajari saya ini lagi. Oke, terima kasih Jeng. Mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan hal ini ke anak didik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.13, itu sudah mendekati waktu maghrib, itu kita sudahi sampai di sini. Dan jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Mama Lucy, mungkin nanti bisa bertanya langsung, atau mungkin bisa nitip pada Jeng Luna atau Mbak Desainer atau Mbak Endi ya, gitu kan. Tentu Mama Lucy mau gitu kan nanti memberikan jawaban atau informasinya. Dan terima kasih banyak Mama Lucy, luar biasa ilmu yang sudah dibagikan kepada kami dan sangat bermanfaat gitu. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan masih mau diundang lagi dengan sesi berikutnya ya. Teman-teman juga tuh terima kasih sudah hadir di acara Zoom Learning Stay Together 87 pada hari ini gitu kan. Terima kasih dan selamat berweekend ria. Matur suwun Mbak Lucy. Matur suwun Mbak Matur Lucy. suwun Mbak Kita Lucy. foto dulu.